dan Bapak Ibu semua yang sudah memilih hari ini untuk ada di rumah Tuhan. Kita percaya bahwa cinta Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walaupun musim seringkali berubah dalam hidup kita. Peperangan demi peperangan kita sering sekali berubah. Tapi Tuhan berjanji buat setiap orang yang tetap setia, tetap mengasihi, tetap berjuang sampai pada akhirnya. Ada kemenangan yang besar buat setiap kita. Amin. Bahkan bukan hanya kita menjadi pemenang, tapi kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Bahkan di dalam firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu bahwa kita akan memperoleh kemenangan yang sempurna, kata firman Tuhan. Karena itu mari kita berdiri, mari kita tetap mengasihi, mencintai Tuhan. Apapun yang terjadi, kita berhadapan dengan peperangan demi peperangan dalam hidup ini. Mungkin Bapak Ibu bingung ya, saya tidak ada peperangan kok, saya tidak ada. Bukankah setiap hari kita harus memilih untuk tetap mau melakukan firman atau tidak, itu juga peperangan. Amin Bapak Ibu. Karena bukan gampang Bapak Ibu untuk kita menjadi orang-orang yang taat, yang tunduk, yang tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Itu peperangan Bapak Ibu. Sama seperti saya pun mengalami peperangan demi peperangan itu. Tetapi saya harus belajar untuk memilih. Apalagi Bapak Ibu tahu yang berdiri di sini, ini orang-orang yang paling pertama dituntut untuk belajar dalam peperangan iman mereka. Membuktikan kepada seluruh jemaat yang mereka layani bahwa mereka telah mengakhiri dengan baik. Menjadi orang yang menang. Bapak Ibu ada beberapa ayat ya, banyak sekali ayatnya ya. Saya tidak mau baca sendiri karena suara saya nanti habis. Saya mau Bapak Ibu bersama saya baca ya. Mau ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu senang dengan tema, hari ini saya memberikan satu tema. Mentalitas pecundang versus pemenang. Saya belum kirim PowerPoint-nya ya. Oh sorry. Aduh. Ini sudah orang tua Bapak Ibu ya. Saya coba kirim dulu. Banyak kerjaan, banyak yang dipikir. Lupa saya. Saya kirim ke multimedia supaya bisa ditayangkan ya Bapak Ibu ya. Oke. Tema kita adalah mentalitas pecundang versus pemenang. Jadi ada dua mentalitas di dalam hidup kita setiap orang percaya. Yang pertama adalah pecundang, yang kedua adalah pemenang. Kita akan baca dulu ayat-ayat ini. Sudah masuk ya sih? Kita akan baca ayat-ayat ini ya. Saya lupa sekali kirim PowerPoint-nya. Baru centang satu ini Yosi. Kita baca dulu Bapak Ibu ya. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 39. Saya minta Bapak Ibu juga baca dengan suara yang keras dan lantang, baca dengan iman, baca dengan memahami ayat ini ya. Belum ya? Kita baca. Saya akan baca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu akan baca ayat yang genap. Nanti sampai di ayat terakhir 39 kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Sudah ya. Oke, saya akan baca ya. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 1, 2, 3. Terima kasih. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 3, 4. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan dan ketelanjangan atau bahaya atau pedang. 3.
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 38. Kita sama-sama yuk. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang diberkati, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini sebuah pertanyaan yang dilemparkan kepada kita semua. Pertanyaan yang akan membuat perhatian kita ditarik. Atau untuk menarik perhatian kita supaya kita bisa merenungkan ayat ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini diberikan atau disampaikan untuk menarik perhatian kita. Supaya kita bisa merenungkannya pagi hari ini. Apakah ada yang bisa melawan kita kalau Allah di pihak kita? Ini juga merupakan satu pernyataan keyakinan yang teguh atas kasih Allah yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Ini menjamin bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan saudara dan saya orang percaya dari kasih Allah. Bahkan di tengah kesulitan yang kita hadapi, di tengah tantangan, di tengah persoalan, di tengah sakit penyakit, di tengah mungkin hati yang galau, hati yang susah, di tengah-tengah kebingungan kita untuk jalan mana yang harus kita ambil. Tidak ada semua itu yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kecuali Bapak Ibu sendiri yang mau memisahkan diri dari kasih Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah. Ketika kita dalam persoalan pergumulan, Dia tinggalkan kita. Saya mengalami ini di tengah-tengah sakit dari suami saya, Bapak Gembala. Bagaimana Tuhan tidak meninggalkan kami. Bapak Ibu, kalau Tuhan kirimkan orang-orang yang mendukung, membantu kami, saya terlalu yakin dan percaya itu adalah gerakan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu percaya itu. Tidak ada kita bisa berbuat baik dari kerinduan, dari kemauan kita. Tidak, Bapak Ibu. Kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan kita. Hari ini juga kalau Bapak Ibu bisa ada di tempat ini. Roh Kudus yang membawa. Suatu ketika ada seorang pendeta bertanya ke saya, Ibu Gembala, bagaimana Anda menggembalakan jemaat di sana dengan suami? Sehingga jemaat di sana bisa bertahan. Di tengah-tengah ada gereja-gereja baru mungkin yang membuka. Ya, mereka bisa bertahan. Ada yang keluar dari kamu untuk waktu ada gereja baru. Gereja apa itu ya? Bapak Ibu tahu sendiri kan. Tidak ada, saya bilang begitu. Apa yang membuat mereka bertahan? Saya hanya bilang begini, Roh Kudus yang membawa mereka ke tempat ini. Roh Kudus yang membuat mereka bisa bertahan di tempat ini. Kalau mereka memilih untuk keluar dari tempat ini, saya juga tidak tahu apa itu tuntunan Roh Kudus. Ataukah itu pilihan mereka sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tetapi saya menjamin bahwa setiap orang yang ada di tempat ini, pada waktu mereka keluar dari tempat ini, mereka tetap akan menjadi sahabat kami. Saya ingat suatu ketika ada seorang ongko yang bilang begini, Ibu Gembala dan Bapak, itu puluhan tahun lalu waktu kami di GBI Kampung Baru. Saya mau pergi gereja di Matawai saja. Saya bilang, oh tidak apa-apa kok, kenapa? Karena mata saya ini buta, dia bilang begitu. Saya hanya istri yang tuntun saya bawa lewat pakai mobil. Oh ya tidak apa-apa. Tetapi hari setelah itu juga hubungan kita tetap baik. Dan beliau tetap menjadi sponsor keluarga saya sampai hari ini. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita Bapak Ibu. Tembok gereja ini pun tidak bisa memisahkan kita. Karena apa? Karena kita belajar di tempat ini untuk membangun hubungan. Kuasa membangun hubungan itu jauh lebih dahsyat dan ajaib Bapak Ibu. Amin. Daripada kuasa karena kedudukan. Kuasa karena posisi. Kalau 5 tahun kita jadi kepala daerah atau 5 tahun kita jadi apa begitu. Kita bisa baik dengan semua orang, orang bisa baik dengan kita. Tetapi ketika dia lengser dari kedudukan, dari posisi itu. Bapak Ibu saya tidak jamin mereka punya hubungan yang baik. Amin. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita sanggup mengatasi semuanya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya saya percaya Bapak Ibu tahu. Apa itu Bapak Ibu? Ya yang kerasa ya. Siapa tadi yang bilang di sana? Jika Allah di pihak kita,
Siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Amin. Tidak ada Bapak Ibu. Haleluya. Coba kita lihat siapa itu pecundang dan siapa itu pemenang. Saya memberikan gambaran di sini. Bisa ditampilkan? Pecundang itu adalah orang yang selalu menjadi bagian dari masalah. Ya, Bapak Ibu bisa lihat situ. Pecundang adalah orang yang selalu menjadi bagian dari masalah. Tetapi pemenang adalah dia selalu menjadi jawaban dari masalah. Yang kedua, pecundang adalah mereka yang selalu menjadi kambing hitam. Tetapi pemenang selalu punya solusi. Kemudian pecundang selalu berkata, biarkan saya mengerjakan untuk Anda. Ini kayaknya ada tersalah ya. Terbalik ini, mana Kak Anita? Beliau yang bikin PowerPoint saya. I'm sorry Bapak Ibu ya. Sorry ya, saya baru sadar sampai di 3. Jadi kemudian yang keempat, selalu melihat masalah dalam setiap jawaban itu adalah pecundang. Ya, hanya satu saja yang salah itu. Tetapi pemenang adalah selalu melihat jawaban dalam setiap masalah. Kalau ada masalah, dia tahu pasti ada jawaban, pasti ada jalan keluar. Amin. Ya. Kemudian pecundang selalu berkata itu mustahil, itu pasti tidak akan bisa. Tetapi seorang pemenang, dia pasti berkata itu memang sulit, tapi pasti bisa. Bapak Ibu mau lihat kepribadian daripada pecundang dan pemenang ini, itu ada di Alkitab. Saya memberikan gambaran, Daud adalah seorang pemenang. Tetapi bangsa Israel pada umumnya mereka pecundang. Waktu berhadapan dengan Goliat, Daud maju. Walaupun tidak ada pistol atau tidak ada alat untuk peperangan yang luar biasa. Orang yang pecundang dan pemenang itu, kita bisa melihat di dalam Alkitab. Seperti Paulus, itu pemenang Bapak Ibu. Dia melewati berbagai tantangan, kesulitan hidup ini. Dan dia berjuang sampai titik darah yang terakhir. Dan pada akhirnya Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah pelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Berbeda Bapak Ibu. Dengan siapa yang jual Tuhan Yesus, Bapak Ibu mesti ingat? Yudas. Yudas sudah kalah, sudah tahu dia tidak hidup benar, tapi dia masih ngeyel ya Bapak Ibu ya. Bukan mau bertobat. Itu pecundang-pecundang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. 10 pengintai adalah pecundang. Tetapi 2 pengintai adalah pemenang. Karena mereka bisa melihat jawaban dalam setiap masalah. Mereka bisa melihat itu memang sulit tetapi pasti bisa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, alasan mengapa kita adalah pemenang atau mengapa alasan kemenangan kita adalah karena jadi Tuhan mau kita ini bukan jadi pecundang Bapak Ibu ya, mau ya. Jadi apa tadi? Pemenang. Bahkan di dalam firman Tuhan kita lihat tadi dikatakan bahwa kalau di dalam terjemahan baru kita dijadikan Tuhan pemenang. Tapi kalau di dalam NIV terjemahannya itu bilang begini, kita dijadikan lebih dari pemenang. Kalau di dalam BIMK dikatakan bahasa Indonesia masa kini diberitahukan ayat itu berbunyi begini. Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan yang sempurna. Bukan berarti pemenang tidak ada masalah. Amin Bapak Ibu. Bapak Gembala selalu berkata, bukan berarti seorang pemenang dia tidak ada masalah. Justru masalah-masalah yang kita hadapi adalah medan pertempuran kita. Amin Bapak Ibu. Masalah apa saja yang kita hadapi itu menjadi medan pertempuran kita semua. Mari bertempur dengan baik Bapak Ibu. Supaya pada akhirnya di dalam medan pertempuran untuk apapun situasi kita mampu memenangkan pertempuran itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan mau kita menjadi pemenang. Karena di dalam firman Tuhan tadi dikatakan yang kita baca. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan begini.
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal yang pertama, alasan kemenangan kita adalah karena yang pertama, keberpihakan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan berpihak pada hidup kita. Bapak Ibu, saya bayangkan begini ya, kadang-kadang kita merasa kita ini orang yang kalah setiap hari. Bukankah Kristus sudah mati dan bangkit bagi Bapak Ibu? Bukankah Kristus sudah menang dari kematian itu? Bahkan dia bukan hanya menang dari kematian. Dari setiap kegagalan, peperangan yang Bapak Ibu akan hadapi, bahkan sampai kapanpun usia hidup Anda. Tuhan telah menang dari semuanya itu. Karena itu alasannya, karena Tuhan berpihak kepada saudara dan saya, maka akan ada kemenangan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Sudah ada jawabannya, tidak ada. Karena Allah berpihak kepada Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu senang tidak dengar ini? Senang tidak? Bukan berarti kalau kita jatuh bangun dalam dosa, Tuhan juga berpihak pada kita. Amin. Kalaupun Tuhan berpihak, saya mau bilang begini, Tuhan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertobat. Amin. Tapi keberpihakan Tuhan terhadap hidup Bapak Ibu yang setiap kali jatuh bangun dalam dosa, Anda tahu itu dosa. Tetapi Anda hidup berkanjang di dalam dosa itu tanpa keluar dari situ. Saya tidak tahu bagaimana keberpihakan Tuhan nanti akan berlanjut atau tidak di dalam hidupmu. Bapak Ibu, tema gereja kita, visi kita adalah serupa dengan Kristus. Tema tahun ini adalah bertumbuh dewasa. Saya percaya bertumbuh dewasanya menjadi serupa Kristus bukanlah orang-orang yang hidup di dalam dosa. Amin, amin Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan berkata, weh Ibu Gembala punya khotbah nih, macam kita mau masuk surga bulat-bulat. Kalau kita tidak masuk surga buat apa Bapak Ibu? Kita menghabiskan puluhan tahun, mungkin puluhan tahun kita ada di sini melayani. Tapi pada akhirnya Tuhan bilang, pergi, aku tidak kenal kamu. Karena firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kebenaran, kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tantang Bapak Ibu yang hari ini. Mari koreksi diri, mari periksa diri. Jangan Bapak Ibu berpikir saya hidup dalam dosa sudah lama, sudah puluhan tahun. Saya tidak apa-apa, justru itu yang tidak hidup dalam dosa itu. Suatu ketika saya ada di satu pesawat. Saya dengar ada seorang bapak atau ibu ya, saya lupa. Dia bincang-bincang dengan temannya. Dia bilang begini. Lihat itu. Yang setia pergi gereja Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu. Tapi apa? Sakit. Saya tidak pernah sakit, dia bilang gitu. Karena rupanya dia ada piara perempuan. Bukan hanya satu tapi lebih. Dan dia bangga omong seperti itu. Saya sebagai hamba Tuhan di tengah itu, di depan itu Bapak Ibu. Saya ingin datang ke belakang. Saya ingin injili dia, betul sekali. Dan saya minta Roh Kudus, Tuhan kuatkan saya. Kebetulan teman yang dia omong itu saya kenal baik. Saya balik begini dengan dia. Bapak, saya bilang, kalau Tuhan masih izinkan engkau hidup, Tuhan kasih kesempatan kau bertobat. Saya bilang, ya betul tidak toh? Bapak Ibu kalau kita yang ngerti kebenaran, yang suka dengan kebenaran, telinga kita tidak tahan dengar itu Bapak Ibu. Dan saya minta Roh Kudus tolong saya. Saya tahu ketika kita, firman Tuhan kan ada yang berkata begini, berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran kan. Saya bilang dia mau marah, terserah saya bilang. Yang penting saya balik belakang, Tuhan kasih kesempatan Bapak bertobat ya. Kalau tidak bertobat saya tidak tahu apa yang terjadi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Keberpihakan Allah kepada kita adalah jaminan yang cukup dan pasti bagi kita untuk mengalami kemenangan. Amin Bapak Ibu. Keberpihakan Allah kepada kita adalah jaminan yang cukup Bapak Ibu. Karena itu rindu Tuhan terus berpihak pada Bapak Ibu. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu kita tidak jatuh bangun dalam dosa lagi. Tapi kita belajar kalau berdosa bangkit lagi. Amin. Bangkit lagi. Tapi ingat-ingat, jangan sampai tidak ada kesempatan untuk bangkit Bapak Ibu ya. Tidak ada kesempatan. Saya mau menggiring Bapak Ibu sampai pada satu pemahaman bahwa kita tidak selamanya akan tinggal di dunia ini. Ada satu kehidupan kekal yang Allah siapkan buat kita.
Sehingga di mana dia ada, kita berada dan kita bisa melihat muka dengan Tuhan. Yang telah kita sama-sama layani. Bapak Ibu, ada 2 tanda kepemilikan Allah atas hidup kita. Yang pertama adalah pengorbanan Kristus, kematian dan kebangkitannya. Itu tanda kepemilikan Allah buat saudara dan saya. Dia mati dan bangkit seperti di dalam Roma 8 ayat yang ke-32 kita baca tadi. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Termasuk kemenangan Bapak Ibu. Termasuk ketika kita berperang dengan apapun situasi kita, Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Jadi pengorbanan Kristus adalah tanda dia berpihak dengan saudara. Karena itu mari bawa kematian dan kebangkitan Kristus di mana saja Bapak Ibu berada. Ya, saya sendiri di sini saya catat Christ Center harus menjadi bagian, menjadi dasar hidup kita. Kristus yang menjadi pusat di dalam seluruh pekerjaan kita. Kristus menjadi pusat di dalam rumah tangga kita. Kristus yang menjadi pusat di dalam seluruh apapun yang kita kerjakan. Kalau Kristus yang menjadi pusat dalam hidup kita Bapak Ibu, tidak mungkin kita akan pergi meninggalkan suami kita, pergi meninggalkan istri kita. Dan hidup dengan orang yang bukan istri, bukan suami kita. Kalau Kristus, pengorbanan Kristus dan kematian Kristus sudah ada dalam hidup kita. Tidak mungkin kita akan hidup jatuh bangun. Ya, dengar firman, tapi keluar dari sini. Dengar dari kiri, keluar lagi dari kanan. Yang kedua, tanda kepemilikan Kristus ada hidup kita adalah melalui Roh Kudus. Karena dalam firman Tuhan dikatakan, karena Allah memberikan kepada kita tanda miliknya kepadamu, yaitu roh yang dijanjikan. Roh itu adalah jaminan bahwa kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Jadi tanda saudara dan saya adalah milik Kristus. Sudahkah Anda dipimpin oleh Roh Kudus? Sudahkah Roh Kudus itu menjadi bagian dalam hidupmu yang akan menuntun, yang akan menolong, yang akan membela, yang akan menghibur, yang akan menguatkan, yang akan membuat engkau sadar bahwa apa yang kau lakukan ini salah, tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi tanda kepemilikan Tuhan atas hidup kita melalui kuasa Roh Kudus. Saya berdoa biar semua jemaat di tempat ini tanpa terkecuali. Kita tidak hanya bicara tentang Roh Kudus Bapak Ibu, tapi kita tidak mau dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak hanya bisa berkhotbah tentang Roh Kudus, tetapi ketika Roh Kudus mengingatkan kita di jalan yang bengkok untuk supaya lurus, kita tidak mau. Tidak. Saya hanya mau bicara saja tentang Engkau Roh Kudus, tapi untuk Engkau pimpin saya, no. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita bicara tentang Roh Kudus, saya juga harus rindu untuk dituntun, untuk dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Allah ada di pihak kita dalam segala keadaan kita. Yang sulit, yang sukar, Dia ada untuk menghibur. Dia menguatkan kita. Dia membuat kita cakap menghadapi segala pertandingan iman kita. Karena Allah ada di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, pasca Bapak Gembala pergi meninggalkan kami. Saya melanjutkan pelayanan di tempat ini. Dan banyak sekali dinamika yang saya alami. Ternyata pada waktu saya ikut diklat untuk pelantikan jadi pendeta penuh nanti tahun depan. Saya ada sekarang pendeta muda, itu sudah puluhan tahun. Dan saya ditelepon dari pusat, Ibu Gembala, masa jadi gembala hanya pendeta muda sudah disandang puluhan tahun. Terus apa yang saya lakukan? Suami saya baru dikubur kemarin ya, besoknya saya ditelepon, Ibu harus sekolah lagi. Sekolah berapa lama saya tanya, saya pemalas kerja tugas, saya bilang begitu. Kalau ada sekolah mau jadi pendeta tidak kerja tugas, saya ikut. Tidak ada kerja tugas, sedikit saja pekerjaan tugas-tugas yang akan dikerjakan. Nanti kami akan belajar tuntun Ibu. Jadi saya ikut Bapak Ibu. Ternyata saya jumpa dengan Ibu Gembala yang baru 1 bulan ditinggalkan suami. Saya baru 1 minggu ditinggalkan suami. Dan kesaksian mereka juga sama dengan apa yang saya alami Bapak Ibu. Jadi mari tolong dukung kami ya Bapak Ibu ya. Buat Bapak Ibu yang kapan hari pergi di rumah sakit ketemu suami saya. Dia dalam keadaan yang sudah hampir jalan itu hari Minggu. Kan Senin dia berangkat pulang ya ke surga. Hari Minggu dia hanya bisa bilang, Ongko, Aci, teman-teman semua. Terima kasih sudah datang lihat saya. Saya titip istri dan anak-anak saya. Karena mereka yang akan melanjutkan pelayanan di tempat ini. Tolong dukung mereka, dia kata. Saya ingat betul. Tolong dukung mereka. Mereka juga tidak sempurna. Dan inilah kenyataan tidak sempurna. Sehingga harus mengalami banyak sekali.
Tapi terima kasih Bapak Ibu pasti berdoa buat kami. Amin. Apalagi janda ya Bapak Ibu ya, ingat. Janda-janda itu orang yang Bapak Ibu harus ingat. Minimal lewat doa Bapak Ibu. Dan saya waktu menjadi janda ini saya ngalamin bagaimana saya diingat ya dengan doa-doa Bapak Ibu sehingga saya bisa kuat ya. Alasan yang kedua Bapak Ibu, alasan kemenangan kita adalah karena yang kedua, pilihan Allah atas hidup kita. Yang pertama tadi, Allah akan menjamin kita menang melewati setiap proses tantangan dan peperangan iman kita. Yang kedua, Allah akan menjamin kemenangan kita karena saudara dan saya adalah orang pilihan Allah. Haleluya. Berbahagia Bapak Ibu ya. Kita bukan hanya dipanggil, tetapi kita juga dipilih. Karena firman Tuhan ada yang bilang begini, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Di dalam pergumulan saya selalu ingat saya adalah orang pilihan Tuhan. Kalau bukan pilihan Tuhan Bapak Ibu, jadi gembala itu bukan hal yang mudah. Bukan, tidak Bapak Ibu. Kalau bukan orang pilihan Tuhan, jadi hamba Tuhan tidak mudah Bapak Ibu. Kalau bukan karena pilihan Tuhan, apa yang kita khotbahkan sulit untuk kita lakukan. Kalau bukan pilihan Tuhan, tetapi kalau pilihan Tuhan, maka kita akan melihat campur tangan Tuhan. Allah memilih saudara dan saya. Di dalam firman Tuhan di sini dikatakan Allah yang memilih kita ya. Tuhan yang memilih. Dia bukan hanya panggil kita. Di dalam Kristus kita adalah orang-orang percaya yang secara posisi adalah orang-orang pilihan Tuhan. Coba kita baca di dalam Roma 8 ayat 33 sampai 36 yang Bapak Ibu sudah baca tadi. Apa yang Tuhan janji buat orang-orang pilihan ini? Siapakah yang dapat menggugat kita umat yang dipilih oleh Allah? Kalau Allah sendiri menyatakan bahwa kita tidak bersalah. Apakah ada orang yang mau menyalahkan kita? Kristus Yesus nanti yang membela kita. Wow Bapak Ibu lihat. Karena Allah yang memilih kita, Dia juga akan menjadi Allah yang akan membela kita. Yang penting Bapak Ibu sudah hidup takut Tuhan. Sudah hidup sesuai firman Tuhan, sesuai firman. Kalau kita hidup di luar itu, Tuhan tidak bela kita. Dialah yang sudah mati dan beradab, dia yang sudah mati. Atau malah dialah yang sudah dihidupkan kembali dari kematian dan berada pada Allah di tempat yang berkuasa. Apakah ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita dalam kesukaran dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu, berbahagialah karena kita bukan hanya orang-orang yang dipanggil, tetapi orang-orang yang dipilih. Kalau Dia memilih kita Bapak Ibu, Dia juga akan membela orang-orang pilihannya. Bapak Ibu perlu dibela di dalam hal apa? Beritahukan saja kepada Tuhan. Asal Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu benar-benar adalah orang pilihan Tuhan. Kondisi ini bisa membuat Bapak Ibu dan saya ada di dalam kondisi yang aman. Sekaligus kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena kalau kita dipilih Tuhan, aman kan Bapak Ibu? Bukan tidak ada masalah. Ada masalah, sakit. Tapi Tuhan janji. Ada kekuatan, ada kesembuhan di dalam Dia. Tuhan jadi ada pemulihan di dalam Dia. Bahkan Tuhan janji, kalaupun toh lewat sakit penyakit kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita percaya ada hidup kekal. Karena kematian bukan akhir dari segala-galanya. Amin. Orang percaya selalu di tempat penguburan itu ditulis begini. Tempat peristirahatan yang sementara. Orang yang tidak kenal Tuhan dia bilang di sini tempat peristirahatan yang terakhir. Tidak Bapak Ibu. Hanya tubuh kita yang terakhir di situ. Karena waktu kita dipanggil pulang oleh Tuhan, roh kita sudah kembali kepada Tuhan. Ada kebangkitan buat orang-orang mati Bapak Ibu. Itulah sebabnya Tuhan rindu setiap kita yang masih hidup sekarang ini. Saya selalu bilang kepada anak cucu-cucu saya ini yang main tamborin. Mau ketemu papa. Karena mereka susah sekali, Kong sudah meninggal. Mau ketemu papa, ayo hidup takut Tuhan. Baca Alkitab saya bilang. Pergi ke gereja, melayani Tuhan. Nanti ketemu Kong. Tapi kadang-kadang dorang namanya anak-anak ya. Kadang-kadang dorang di luar daripada itu. Tapi saya tetap mengarahkan mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Karena posisi kita aman. Makanya kita juga harus keluar dari rasa aman kita.
untuk tetap bertanding dan menjadi pemenang. Kadang-kadang kita sudah rasa aman sebagai anak Tuhan, kita tidak mau dalam pertandingan itu, kita tidak mau. Kita mau yang instan, kita mau yang mudah, kita tidak mau melewati proses dalam hidup ini. Karena itu setelah kita menjadi orang pilihan Tuhan, jalanilah pertandingan iman kita. Ikutilah prosesnya dan nikmati hasil kemenangan. Jalani Bapak Ibu. Kalau harus bertanding, bertanding. Nikmati prosesnya Tuhan. Dan kemudian Tuhan akan memberikan kemenangan. Alasan yang terakhir, yang ketiga. Kemenangan kita adalah karena kasih Allah dicurahkannya di dalam hidup kita. Kasih yang seperti apa kasihnya Allah itu Bapak Ibu? Kasih yang tidak banyak, kasih yang rela berkorban. Kasih yang kekal. Kasih yang Allah berikan buat kita. Kasih yang tidak sama seperti dunia ini. Ada orang bisa menjadikan kita sahabatnya. Tetapi mungkin hanya sampai di depan kubur. Setelah itu dia tidak bersahabat dengan kita. Karena kita sudah tidak ada tuh Bapak Ibu. Tapi persahabatan kita dengan Tuhan adalah kekal. Setiap hari kita bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Itu yang akan menguatkan kita. Itu yang akan menolong kita. Itu yang akan memberkati hidup Bapak Ibu. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang keleleran Bapak Ibu, yang tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Untuk makan minum kita, untuk damai sejahtera dalam rumah tangga, untuk usaha pekerjaan kita. Kita butuh Tuhan, kita butuh kasih Tuhan. Bapak Ibu, tadi sementara saya mandi dan keluar siap-siap, saya bilang begini, Tuhan, saya butuh kasih karunia Tuhan yang banyak sekali. Terus cucu saya bilang begini, kasih karunia untuk apa Mama? Banyak hal yang kau tidak tahu. Saya butuh kasih karunia itu banyak sekali Bapak Ibu, banyak kasih karunia. Dan Tuhan menghibur saya. Ada ayat firman yang berkata, kasih karunia demi kasih karunia akan Tuhan berikan buat kita. Amin. Kalau Bapak Ibu ada di tepi pantai, di satu pantai di Londa 5 atau di mana Bapak Ibu ya. Kita di pantai sini. Kalau gelombang begitu kuat Bapak Ibu, air laut itu akan datang ya. Kena dikit. Gelombang itu akan datang di kita. Kaki kita belum kering, gelombang yang berikut akan datang. Kita tetap di situ. Gelombang demi gelombang akan datang. Saya membayangkan kasih karunia Tuhan seperti itu. Dan mampu menguatkan saya. Dan saya mencatat beberapa hal dalam buku harian saya. Apa kasih karunia Tuhan yang sudah saya alami. Dan yang belum saya alami. Apa kasih karunia Tuhan yang sementara Tuhan kerjakan buat saya. Dan apa kasih karunia yang saya rindukan lagi Tuhan buat. Bukan berarti saya orang yang tidak puas, tidak Bapak Ibu. Tetapi saya tahu bahwa kasih karunia itu yang memungkinkan kita hidup, kita ada dalam hidup ini. Bahkan firman Tuhan berkata, kasih kemurahan Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Karena itu Bapak Ibu bangun tidur, jangan cepat-cepat cari sendal dulu ya. Duduk di bawah kaki Tuhan, bersyukur, berterima kasih. Karena hari itu ada kasih karunia. Ketika Anda berdoa setiap pagi, maka setengah bagian dari pekerjaanmu akan Tuhan selesaikan. Haleluya. Setengah bagian dalam pekerjaanmu Tuhan akan selesaikan. Kalau Anda berdoa setiap pagi, engkau akan menjadi wanita yang 80% kata-katamu adalah kebenaran. Amin. Tetapi kalau kau tidak duduk di bawah kaki Tuhan, kau jadi wanita yang bukan menjadi penolong, tetapi perongrong. Bapak-bapak juga demikian. Kalau Anda bangun pagi dan berdoa, saya senang sekali. Ada seorang jemaat yang bilang begini, kalau papa sekarang papa itu luar biasa, berdoanya itu lama sekali. Kita jadi gembala namanya senang ya kalau begitu ya. Tidak tahu dia omong apa, terserah, yang penting dia berdoa. Jadi bapak-bapak juga kalau Anda bangun pagi dan berdoa, Anda akan menjadi intim dengan siapa Anda berdoa. Amin. Ya, kenapa banyak bapak-bapak selingkuh Bapak Ibu? Kenapa banyak bapak-bapak yang hidup tidak takut Tuhan? Mereka tidak bawa hidup mereka di bawah kaki Tuhan. Ya, dengan siapa kita berdoa akan membuat kita lebih intim. Amin. Ini mungkin pria sejati ya kok ya. Karena itu di tempat ini kemarin saya bilang dengan pelayan-pelayan. 2 perkara yang harus mereka ikut. Baik majelis jemaat maupun pelayan-pelayan. Mungkin bisa diingat hari ini. Saya mau bicara dengan sangat mengasihi Bapak Ibu. Yang pertama, doa malam setiap Kamis. Itu diwajibkan buat setiap pelayan-pelayan. Bahkan kalau Anda tidak datang berdoa, mungkin kami akan lihat siapa yang datang hari Kamis baru dikasih pelayanan. Haleluya. Cece Feli ketawa, jangan marah ya karena kita mau belajar untuk serupa dengan Kristus.
Kita harus belajar untuk seperti itu. Amin. Saya kira majelis juga setuju dengan apa yang saya sampaikan. Jadi datang saja berdoa. Hanya 1 jam saja ya Kak Hans ya. Paling 1,5 jam lah. Karena saya bilang ke Hans, wah kita berdoa jangan bilang jam 7 sampai jam 8. Sebentar kita pulang 8:30 lagi bagaimana. Jadi sekarang kita pengumuman mulai doa jam 7. Dulu kan jam 7 sampai jam 8. Kita batasi Tuhan Bapak Ibu. Kalau jam 7 sampai jam 8 ya. Bapak Ibu juga kami minta untuk bisa hadir bersama dengan kami. Melalui doa. Doa yang membuat kita itu bisa baku sayang terus Bapak Ibu. Iya toh? Doa itu hanya doa. Kita kumpul sama-sama dan berdoa. Kemudian hal kedua yang mereka harus taat dan tunduk adalah 1 bulan sekali. Ada pelajaran-pelajaran yang khusus diperuntukkan bagi mereka yang melayani Tuhan. Saya mau supaya semua kita bertumbuh bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan lihat kenapa kami diberkati. Kenapa kami selalu ditolong Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu tidak. Tapi kami belajar selalu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Belajar selalu. Bawa pelayanan ini bukan karena kuat gagah kami. Saya menggembalakan di tempat ini 39 tahun. Berapa puluh tahun itu hanya dengan ijazah sekolah penginjil. Bapak Ibu bayangkan. Tetapi Bapak Ibu semua ada tetap di sini hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami. Amin. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu. Baru sebelum Bapak Gembala meninggal 2000 berapa itu Yosia yang kita dilantik jadi pendeta, ya jadi STH. Semoga itu bukan sarjana tinggi hati ya Bapak Ibu ya. Baru saya sekolah di usia 60 tahun. Waktu usia 60 berapa begitu baru saya dilantik, didoakan. Diteguhkan jadi sarjana teologi. Tetapi bukan itu. Yang mau saya sampaikan adalah apa yang kami hidupi. Dan yang kami hidupi adalah yang kami sampaikan. Dan terima kasih jemaat ini sangat mendukung saya pada waktu saya bersekolah. Jadi kita bersyukur ya. Di dalam apa kita bisa menjadi pemenang? Kita menjadi pemenang, mendapat kemenangan yang baru melalui penindasan. Penindasan, firman Tuhan bilang begini ya. Penindasankah, kesesakankah, penganiayaankah, kelaparankah, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ini semua adalah tempat atau di mana kita mengalami peperangan. Dan yang paling penting Bapak Ibu harus ingat bahwa peperangan kita juga ada di dalam pikiran kita. Amin. Karena waktu kita berhadapan dengan kesesakan, bagaimana dengan pikiran kita? Kalau kita tidak menang atas pikiran kita, maka pada waktu kita berada dalam kesesakan, kita akan bisa menjadi orang yang lupa Tuhan dalam hidup ini. Waktu kita sakit, kalau kita tidak menang di dalam pikiran kita bahwa Tuhan penyembuhku yang ajaib. Kalaupun saya harus pulang dengan sakit penyakit ini, itu kan peperangan Bapak Ibu ya, untuk bisa menerima sakit penyakit yang tidak disembuhkan. Kita bisa tetap setia, kita bisa menjadi pemenang. Amin. Bapak Ibu jangan kecewa kalau Tuhan tidak sembuhkan, tidak. Engkau bukan pemenang, engkau pecundang kalau begitu. Tapi kita mau jadi pemenang, amin. Bapak Ibu rindu ya. Bagaimana kita menyikapi keberpihakan Allah, pilihan Allah, dan kasih Allah yang membuat kita menjadi pemenang. Perlu kita mengubah hati kita. Mengubah pola pikir kita. Mengubah sikap tindakan kita setiap hari. Agar kita sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Jalani kehidupan kita dengan iman. Karena tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Jalani hidup ini dengan kerendahan hati. Karena Allah melawan orang congkak. Tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Belajar hidup di dalam ketaatan. Karena Alkitab berkata Allah murka dan geram kepada mereka yang tidak taat kepada kebenaran. Yang berikut adalah kasih yang tulus kepada Tuhan dan kepada sesama. Saya baru dapat berkat ini pagi tadi ini, ayat ini, satu ini saja. Firman Tuhan bilang begini, 1 Petrus 1 ayat 22. Ini ayat sudah saya baca sering, tetapi belum ada pencerahan yang seperti hari ini saya dapat. Demikian dia bilang begini. Karena kamu, sabar ya, telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saya dapat ini begini Bapak Ibu. Orang yang taat pada kebenaran
pasti dia punya kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Bapak Ibu pernah tidak punya teman tetapi mereka tidak tulus? Punya tidak? Punya ya? Atau hanya saya sendiri yang punya Bapak Ibu? Kadang-kadang kita punya teman tapi kita rasa gitu loh. Kalau mereka mengasihi kita tuh tidak tulus. Rasa ya Bang Dika? Ya oke. Siapa lagi yang rasa? Kita punya teman tapi dia tidak mengasihi kita dengan tulus, itu kita rasa loh Bapak Ibu. Kalau Anda dipimpin Roh Kudus pasti akan alami itu. Dan saya punya beberapa teman ibu-ibu hamba Tuhan yang saya tahu mereka tidak tulus mengasihi saya. Dan saya tidak dekat dengan orang-orang seperti itu. Saya tidak akan jalan sama-sama. Tetapi kalau ada di dalam satu perkumpulan doa, saya rindu berdoa buat mereka. Tapi untuk jalan bersama saya pikir biar sudah. Daripada nanti kita di depan kita baik-baik tapi di belakang omong kita pun nama ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda taat kepada kebenaran, maka kasihmu akan tulus. Amin. Itu yang saya dapat dan saya sangat diberkati sekali. Dan jangan lupa tadi ya sebelum saya tutup ini Bapak Ibu. Hidup yang berpusat kepada Kristus yaitu Christ Center tadi itu. Yang kedua, Roh Kudus adalah jaminan kita. Amin. Dalam menghadapi peperangan. Apa yang Bapak ingin selesaikan di dalam hidupmu hari ini? Mari. Berhidup berpusat pada Kristus. Kemudian biarkan Roh Kudus menuntun Bapak Ibu untuk melihat karya Tuhan yang luar biasa atas hidupmu. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu boleh dalam sikap doa. Kalau ada Bapak Ibu yang punya peperangan demi peperangan dalam hidup ini. Dan Anda rindu mau jadi pemenang. Mari kita naikkan pujian ini. Ingat kematian Kristus harus engkau bawa kemana saja engkau pergi. Roh Kudus adalah jaminan hidup kita. Ketaatan penting untuk kita lakukan. Pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, hati dan sikap hidup perlu kita perhatikan. Haleluya, terima kasih. Mari kita naikkan ref dari pujian ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang.
Bahkan kemenangan kita akan menjadi kemenangan yang sempurna. Dunia tidak bisa berikan itu. Harta kekayaan tidak bisa memberikan itu. Tapi pribadi Tuhan yang ada di sini hari ini sanggup memberikan itu. Jangan tinggal terus di dalam hidup yang mendukakan hati Tuhan. Kalau Anda mau berubah, mau bertobat, inilah waktunya, inilah saatnya. Mari kita bangkit berdiri perlahan-lahan di dalam hadirat Tuhan. Mari setiap hati terangkat kepada Tuhan. Biar jiwamu menjerit kepada Tuhan, tolong aku Tuhan. Biar pribadimu menjadi pribadi yang bisa menyenangkan Tuhan. Dengan engkau merindukan Dia datang secara pribadi dalam hidup. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak sempurna Tuhan, tapi Tuhan sempurna. Haleluya. Kami sembah Engkau. Allah yang berpihak kepada kami ada di sini. Allah yang memilih menetapkan kami ada di sini. Haleluya. Allah yang mengasihi kami ada di sini. Kami berperang dengan kesesakan, ketelanjangan, kekurangan. Kami rindu menjadi pemenang bersama Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Hibur dan kuatkan kami semua. Biar mata hati kami tertuju hanya kepada pemilik hidup kami. Kau baik dan dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia Bapa Ibu. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Engkau. Ya haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih. Ajaib Injil, mulia nama-Mu, agung kerajaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hidup yang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri hati yang tulus dan ikhlas buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Nama-Mu ajaib, Nama-Mu berkuasa. Haleluya. Terima kasih. Kami mau tunduk dan taat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan
Bapak Heri Tung akan datang ke depan, berdoa bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Yesus memelukku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku Terpujilah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Bapa yang mengasihi kami, Raja yang berdaulat dan memerintah penuh untuk kehidupan kami. Kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan. Luar biasa kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh mendengar sekali lagi kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kami percaya firman-Mu memerdekakan hidup kami. Biarlah kami keluar dari tempat ini bukan jadi pecundang, tapi kami lebih daripada orang-orang yang menang. Karena kami tahu jika Allah di pihak kami, siapakah lawan kami. Kami bersyukur Bapa buat Mama Gembala yang luar biasa Tuhan percayakan menggembalakan di tempat ini. Kami percaya berkat dan anugerah Tuhan melimpah terus dalam kehidupan Mama Gembala dan keluarganya Tuhan. Bersyukur buat orang-orang terbaik yang Tuhan tempatkan di tempat ini, yang membantu Mama Gembala dan tim membawa kerajaan di Waingapu, kerajaan Allah, melayani Tuhan di tempat ini Tuhan, sehingga orang-orang boleh melihat kebaikan Tuhan melalui gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya buat Engkau, Raja di atas segala raja yang sudah diberkati. Mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, silakan duduk jemaat Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dan sementara kantong persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan pengumuman kegiatan kita dalam sepekan lewat video yang akan ditampilkan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Welcome home, blessed to be a blessing. Shalom, salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya firman yang baru saja kita dengar senantiasa memperbaharui hati dan pikiran kita, sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Selamat datang kami sampaikan kepada jemaat yang baru bergabung bersama KAO Rehoboth. Dengan penuh sukacita kami menyambut kehadiran saudara dan terus menantikan kehadiran saudara di minggu yang akan datang. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memberikan dengan penuh sukacita dan kerelaan. Kantong pertama dan kedua ditujukan untuk mendukung pelayanan rutin gereja, termaksud operasional sehari-hari, pemeliharaan fasilitas, dan berbagai program pelayanan yang kita jalankan. Sementara itu, kantong ketiga disediakan untuk extra collector. Persembahan dari kantong ketiga ini akan digunakan untuk acara-acara khusus gereja, seperti perayaan hari ulang tahun gereja, Natal, Tahun Baru, Paskah, dan berbagai kegiatan istimewa lainnya yang memerlukan dukungan tambahan. Kita memberi bukan untuk diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang merayakan hari istimewanya dalam minggu ini. Selamat ulang tahun bagi Ibu Susana Louis di tanggal 28 September. Selamat ulang tahun bagi Bapak Alvin Franklin Ezar di tanggal 30 September.
Selamat ulang tahun bagi adik Dilan Chandra di tanggal 1 Oktober. Selamat ulang tahun bagi Bapak Dr. Beni Wijaya Tambunan di tanggal 2 Oktober. Semoga dalam pertambahan usia ini, saudara terus berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Kiranya iman dan kasih Tuhan senantiasa menguatkan saudara. Selamat merayakan hari ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Jadwal kegiatan KAO Rehoboth dalam minggu ini. Hai teman-teman, siap untuk merasakan kasih dan sukacita? Ayo, bergabunglah dalam ibadah pemuda dan remaja Holy and Brave Generation. Saatnya berkumpul untuk memuji Tuhan dan bertumbuh bersama di dalam iman. Setiap hari Selasa jam 5 sore di KAO Rehoboth. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk merasakan kebersamaan dalam kasih Kristus, berbagi cerita, dan tentunya menikmati waktu yang penuh semangat. Ajak teman-temanmu dan mari kita rayakan hari ini dengan penuh sukacita dan kebersamaan di dalam Kristus. Hai adik-adik, datanglah untuk menikmati waktu belajar dan membaca yang menyenangkan bersama teman-teman Taman Baca Kasih pada Dita yang akan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 4 sore di KAO Rehoboth. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bersama memuji dan menyembah Kristus dalam doa malam yang akan dilaksanakan pada hari Kamis jam 7 sampai jam 8 malam di KAO Rehoboth. Ibadah Raya KAO Rehoboth dilaksanakan di hari Minggu jam 9 pagi. Bersama-sama kita memuji dan menaikkan syukur kepada Tuhan, serta belajar kebenaran firman Tuhan yang akan selalu menyegarkan dan menambah pengenalan kita akan Kristus. Sekolah Minggu Zion Kids akan dilaksanakan bersamaan dengan ibadah raya di ruang Sekolah Minggu KAO Rehoboth. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kami mohon waktu sejenak bahwa setelah ibadah ini kami mohon untuk kita semua tidak pulang dulu. Kami tidak bisa menyampaikan hal untuk yang akan kami sampaikan ini karena ini masih dalam ibadah. Jadi nanti kami akan menyampaikan ini berkenaan dengan ulang tahun kita bersama, yaitu ulang tahun gereja yang akan dilaksanakan atau akan kita rayakan bersama-sama bulan depan. Karena ulang tahun gereja kita akan dilaksanakan atau jatuh pada tanggal 22 Oktober. Untuk itu, Bapak Ibu, karena ini kita akan menyampaikan, kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu dan juga tentang persiapan-persiapan. Jadi nanti kami mohon, kami akan menyampaikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Untuk itu, kepada seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini, jangan pulang dulu, kami akan menyampaikan sekitar 5-10 menit saja untuk kami menyampaikan dan untuk persiapan kita melaksanakan ulang tahun gereja kita di tanggal 22 Oktober 2025 dan tahun ini kita sudah berusia 11 tahun. Tuhan memberkati kita semua. Iya, terima kasih Bapak Ibu buat persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan tatangan, ucapan syukur yang Bapak Ibu sudah berikan. Percaya bahwa orang yang menabur pasti menuai. Ada lebih baik memberi daripada menerima ya Bapak Ibu ya. Dan kami juga belajar pelayan-pelayan untuk memberi. Bapak Ibu, saya menambahkan satu pengumuman untuk kita semua. Selama Bapak Gembala ada, kami berdua sudah menggumuli untuk menambah satu orang majelis jemaat lagi di tempat ini. Dan kami sudah berencana untuk melantiknya di momen ulang tahun gereja kita, tapi sebelum ulang tahun gereja. Jadi di minggu pertama bulan 10 itu kita akan melantik. Tetapi waktu itu kami belum sempat untuk datangi beliau. Dan sementara Bapak Gembala sakit, saya bilang bagaimana rencana itu? Dia bilang kalau saya sudah tidak ada nanti Mama tolong lanjutkan. Jadi saya sekarang ini melanjutkan apa-apa yang Bapak Gembala sudah rencanakan. Termasuk salah satunya itu membongkar atap rumah kami Bapak Ibu. Itu rencana Bapak Gembala yang belum diselesaikan. Jadi begitu beliau meninggal kami bongkar semua atap rumah, mau diganti dengan baja ringan. Bapak Ibu berdoa buat kami supaya kami kuat menghadapi semuanya. Karena kemarin beberapa hari lalu saya bersaksi bagaimana keuangan kami yang untuk pakai itu sudah dicuri ya. Tetapi Tuhan mengirim orang yang luar biasa untuk menolong kami.
Walaupun beliau belum tahu waktu itu bahwa kami mengalami masalah itu. Dan majelis yang sudah kami datangi, calon majelis yang sudah kami datangi adalah Bapak Hendrik. Ya, Bapak Hendrik Tuhan berkati, beliau siap. Selama ini kalau kasih tugas apa-apa beliau tidak mau. Tetapi waktu saya dengan teman-teman majelis datangi beliau siap dengan senang hati. Ya, jadi kita akan menambah 1 orang majelis. Dan Bapak Ibu jangan lupa minggu depan kita semua hadir. Karena kita akan ada doa pelantikan untuk majelis yang baru. Dan juga pengukuhan untuk majelis yang lama. Tidak ada, orang bilang ada yang kasih lengser dengan kita. Kalau saya bilang tidak usah. Justru kita masih menambah orang supaya beban saya sedikit ringan ya Bapak Ibu ya. Kasihan. Dan saya luar biasa sekali majelis ini Bapak Ibu. Bapak Gembala ada tuh mereka tidak pernah kontak-kontak saya. Mama sehat, mama ada baik-baik. Tapi dengan Bapak Gembala tidak ada. Saya dapat SMS terus, WA terus. Ada yang WA, mama sehat-sehat mama, bagaimana mama. Jadi luar biasa kasih Tuhan buat kami sekeluarga ya. Kemudian minggu depan kami akan bagikan formulir isian buat Bapak Ibu. Baik yang jemaat di sini maupun simpatisan, Bapak Ibu boleh terima saja untuk memperbaharui atau mengupdate buku induk kami ya di gereja ini. Karena pasti ada anak-anak dari Bapak Ibu tuh yang melahirkan dan ternyata sudah tambah jemaat begitu. Jadi supaya itu bisa dibaharui, Bapak Ibu semua terima saja. Yang jemaat tetap nanti ada di situ. Bapak Ibu tinggal tulis jemaat. Yang bukan jemaat, yang hanya simpatisan boleh isi juga tidak apa-apa dengan nomor rekening, dengan nomor HP Bapak Ibu, ampun Tuhan. Dengan nomor HP Bapak Ibu supaya kami tahu, dengan tanggal lahir jangan lupa. Supaya kalau ada ditayangkan sini tanggal lahir, jangan hanya jemaat saja yang yang dimuat, tapi simpatisan kita juga bisa dimuat ya. Bapak Ibu mau ya, nanti terima isi itu dan minggu depannya lagi bawa pulang. Yang mau antar di pastori boleh, karena sementara ini saya tinggal di pastori bersama dengan anak-anak. Mungkin itu saja. Setiap hari Kamis Bapak Ibu ada taman baca di tempat ini. Daripada anak-anak main handphone di rumah, Bapak Ibu kirim mereka ke sini ya. Kemudian hari Jumat ada les bahasa Inggris gratis. Ayo, daripada main handphone di rumah, tuntun mereka, bawa mereka di sini. Kemudian hari Sabtu ada les matematika juga gratis. Luar biasa ya, Tuhan itu baik buat jemaat di sini. Terima kasih buat kehadirannya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Cohen dan Heri Tung dan Ibu. Terima kasih juga buat kehadirannya. Kita akan berdoa, kita akan naikkan pujian ini. Dalam hadiratnya aku setiap kami yang berjumpa dengan Engkau, ada perubahan yang terjadi dalam hidup kami. Setiap kami berjumpa dengan Engkau, ada pemulihan yang pasti terjadi ketika kami buka hati kami dan terima Engkau dalam hidup ini. Bersyukur buat siang hari ini. Kami doakan seluruh sidang jemaat yang hari ini sudah beribadah dengan kami maupun yang ada di luar pulau, di luar kota, di luar negeri. Tuhan memberkati mereka. Usaha, pekerjaan, rumah tangga mereka diberkati, ditolong Tuhan. Kalau ada jalan-jalan buntu yang mereka hadapi, Tuhan berikan jalan keluar, berikan jalan yang baru. Kalau ada yang lemah, yang tidak berdaya, Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka. Kalau ada yang butuh penghiburan, mari Roh Kudus hibur dan kuatkan mereka. Jaga lindungi setiap langkah kaki daripada jemaat-Mu. Hingga kemanapun mereka pergi, mereka membawa damai sukacita bagi orang lain. Kami
Kami berdoa menyerahkan Tuhan. Jemaat-Mu yang sakit, yang ada dalam pergumulan, apapun Tuhan juga akan menolong mereka. Khusus buat mereka yang akan berulang tahun di minggu ini Tuhan. Ibu Susana Luis, anak Alvin Eshar, adik Dilan Chandra, Bapak Beni Wijaya Tambunan. Mereka akan berjumpa dengan hari ulang tahun mereka. Kami berdoa buat setiap mereka di tempat ini yang berulang tahun nanti. Tuhan jaga, lindungi, pagari. Beri umur panjang, kesehatan yang sempurna. Damai sejahtera, sukacita, penghiburan. Kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan Engkau Tuhan curahkan. Sehingga mereka diberkati. Dan lewat umur yang ada, mereka boleh bersemangat, mereka boleh setia, mereka boleh jaga hati mereka. Bahkan kami semua di tempat ini. Kami berdoa menyerahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu. Sebentar dalam pembicaraan kami untuk ulang tahun gereja, Tuhan juga menolong, menuntun kami. Kami berbicara untuk kemuliaan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau rindu terima berkat Tuhan. Kami buka hati kami. Kami angkat tangan kami dengan iman, dengan percaya, dengan kerendahan hati. Kami butuh Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kita terpelihara sempurna di dalam pimpinan dan penggembalaan Tuhan. Sehingga di mana Tuhan berada, di situ kita ada bersama dengan Dia. Terima berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan berkati. Kami mohon Bapak Ibu kita duduk sejenak, ya adik-adik bisa. Ya karena supaya kita menghemat waktu, karena ini sudah mau jam 11, jadi kami dari panitia ini jadi masih terlaksana terus dari beberapa tahun yang lalu. Panitia untuk perayaan-perayaan kegiatan gereja kita, baik itu Natal, ulang tahun gereja, juga Paskah dan